Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Titik poinnya adalah membahas tentang perkalian dan pembagian. Operasi hitung pada bilangan bulat, kemarin kita sudah membahas dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu perkalian dan pembagian. Sedangkan yang kelima adalah operasi campuran. Khusus untuk kali ini kita hanya membahas tentang perkalian dan pembagian. Untuk lebih jelasnya tentang operasi perkalian dan pembagian seperti apa, silakan mengikuti proses pembelajaran dengan baik dengan sesama. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang operasi perkalian terlebih dahulu. Perkalian pada bilangan bulat, contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari diberikan resep obat yang harus diminum 3 kali 1. Pada resep obat tersebut tertulis seperti itu. 3 kali 1 hari, artinya jadi misalnya 1 ditambah 1 ditambah dengan 1. Jadi 1 di pagi hari, 1 di siang hari ditambah dengan 1 di malam hari. Kemudian misalnya Anda ditanyakan pola belajar Anda 4 kali 1 jam. Artinya 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 lagi ditambah dengan 1 sebanyak 4 kali. Jika pola belajarnya adalah 2 kali 4 jam, maka 4 jam ditambah dengan 4 jam sebanyak 2 kali. Di antara dua pola belajar ini, mana pilihan Anda? 4 kali 1 atau 2 kali 4? Silakan dicermati untuk contoh-contoh ini. Kita lihat ternyata yang berulang adalah angka atau bilangan yang di bagian belakang, sebanyak angka yang ada di depan. Jadi, bisa kita simpulkan, misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka A dikalikan B sama dengan B ditambah dengan B, ditambah dengan B, ditambah dengan B, ditambah dan B, seterusnya. Ini adalah sebanyak A suku. Jadi sebanyak A suku atau bilangan yang di depannya. Kebalikannya, jika B kalikan A, maka penjumlahannya adalah A ditambah dengan apa? A sebanyak berapa suku? Sebanyak B suku. Jelas ya sampai di sini? Untuk hasil perkalian bilangan bulat didasarkan pada tanda-tanda bilangan tersebut, yaitu misalnya ini yang patut diingat adalah yang saya beri tanda kotak seperti ini, artinya positif dikalikan positif, hasilnya nanti adalah bilangan positif. Sedangkan negatif dikalikan negatif sama dengan bilangan positif. Kita lihat jika ini tandanya sama, jadi jika dua bilangan tandanya sama, hasilnya ternyata adalah
positif. Itu yang kita ingat nanti. Jadi tandanya sama, hasilnya positif. Bagaimana kalau misalnya tandanya berbeda? Misalnya positif dikalikan dengan negatif. Hasilnya nanti negatif. Atau terbaliknya, misalnya negatif dikalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Ini cara mengingatnya untuk perkalian dengan tanda berbeda ataupun yang sama. Jadi kalau sama, hasilnya pasti positif, sedangkan tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Saya berikan contoh, misalnya 2 kalikan dengan 3. Ingat, tadi positif kalikan positif, 2-nya positif, 3-nya positif, maka hasilnya juga akan positif. Positif berapa? 2 kali 3, 6. Negatif 3 kalikan dengan negatif 3, hasilnya negatif kalikan negatif tadi, tandanya sama, berarti hasilnya positif berapa? 3 kali 3, 9. Sedangkan 4 kalikan negatif 5, ini yang satu 4-nya positif, yang satu negatif, maka hasilnya apa? Negatif. Negatif berapa? 20. Negatif kalikan positif, negatif 7 kalikan positif 2, maka negatif kalikan positif, hasilnya negatif. Berapa 7 kali 2? 14. Bagaimana kalau misalnya ada 3 bilangan seperti ini, min 2 kalikan min 5 kalikan min 3. Kita bisa kelompokkan dulu. Nah, di sini negatif kalikan negatif, hasilnya positif. Kemudian baru dikalikan dengan negatif. Nah, di sini tandanya positif dan dikalikan negatif. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Kita lihat angkanya 2 kali 5 berapa? 10. 10 kalikan 3? 30. Yang kita patut cermati adalah hasil tandanya seperti apa. Sedangkan sifat-sifat perkalian bilangan bulat, saya tampilkan di sini ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat tertutup, unsur identitas, sifat distributif. Pada beberapa buku, posisinya terbolak-balik, tetapi intinya sama saja. Kita bahas satu persatu seperti apa sifat-sifatnya pada perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya adalah dalam bahasa kita artinya pertukaran, ditukar. Contohnya, misalnya 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Sedangkan 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Jadi, 2 kali 3 ternyata sama saja dengan 3 kali 2. Hasilnya berapa? 6 juga. Kesimpulannya adalah jika A dikalikan dengan apa? B, maka hasilnya juga akan sama. B dikalikan dengan apa? A. Nah, sifat komutatif tadi. Sedangkan sifat asosiatif, ini disebut sebagai pengelompokan. Dalam kata kita sehari-hari disebut pengelompokan. Contohnya, ada 3 perkalian, 3 kali 5 kali 2. Bisa kita kelompokkan dulu bagian depannya. 3 kali 5 dulu, baru dikalikan 2. Kita lihat, kita cek. 3 kali 5, 15. Kalikan 2, hasilnya 30. Bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang mengerjakan di kurung yang bagian belakang? Yuk, kita coba. 3 kalikan kurung belakang. 5 kalikan 2. Yuk, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 5 kali 2, 10. 3 kali 10, 30. Dari contoh ini berarti dapat kita lihat ternyata 3 kali 5 dengan cara mengurungkan bagian depan dulu sama saja hasilnya dengan cara dikurung yang bagian belakang. Hasilnya berapa? Sama-sama 30. Kita ambil kesimpulan di sini berarti A dikalikan B dikalikan C hasilnya sama saja. Ini disebut sebagai sifat asosiatif pada penjumlahan. Yang bagian C, sifat tertutup.
Contohnya 2 kalikan 3 sama dengan 6. Kita lihat 2 adalah bilangan bulat, 3 bilangan bulat juga, 6 hasilnya ternyata juga bilangan bulat. Atau misalnya kucing kawin dengan kucing, hasilnya anaknya kucing juga. Oh, itu berarti adalah sifat tertutup. Itu contoh untuk kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Itu adalah sifat tertutup. Unsur identitas. Contohnya, kita lihat contoh yang saya berikan. Silahkan Anda amati bagaimana. Jika 1 kali 3 hasilnya 3. 1 kalikan negatif 4 hasilnya negatif 4. Atau saya balik, 6 kali 1 hasilnya 6. Min 9 kalikan 1 hasilnya min 9. Ternyata bilangan jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kesimpulannya A kalikan 1 sama dengan 1 kalikan A, hasilnya A. 1 disebut sebagai unsur identitas pada perkalian. Sifat distributif. Yang pertama yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya 2 kalikan 3 ditambah 4. Cara pertama, seperti yang awal kemarin, kerjakan yang terlebih dahulu pada tanda kurung. 2 kalikan dengan 3 tambah 4, 7. Berapa hasilnya? 14. Cara yang kedua, yaitu dengan cara kita kalikan 2 dikalikan dengan 3. Atau depan kalikan depan dulu. Kemudian, ingat, depan kalikan belakang atau positif 2 kalikan dengan positif 4. Ditambah, ternyata hasilnya positif karena positif kali positif. Ternyata 2 kalikan 4. Nah, 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Sedangkan 2 kali 4 hasilnya 8. Ternyata setelah dijumlahkan hasilnya 14. Dengan 2 cara ini, maka bisa kita ambil kesimpulan, ternyata jika A kalikan dalam kurung B plus C, hasilnya bisa A kalikan B dulu ditambah dengan A dikalikan C. Bisa disimulasikan dengan depan kali depan, depan kalikan belakang. Ini disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana sifat distributif perkalian terhadap pengurangan? Kita lihat contoh sebagai berikut. Kita amati dulu contohnya. Sudah ya? Cara yang pertama sama dengan yang tadi. Kerjakan yang terlebih dahulu dalam kurung dulu. 6 dikurangi 4. Ternyata hasilnya 2. 2 kali 2, 4. Bagaimana cara kedua? Seperti tadi, depan kali depan. 2 kalikan dengan berapa? 6. Terus, positif 2 dikalikan dengan negatif 4. Maka 2 kali 6, positif kalikan negatif, ternyata hasilnya negatif. Atau kita tuliskan negatif 2 kali 4. 2 kali 6, 12 dikurangi dengan 8. Hasilnya 4 juga. Bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Ini disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lanjutkan untuk materi pembagian seperti apa? Pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya, misalnya 4 kalikan dengan 7, hasilnya 28. Sedangkan 28 dibagi dengan 4, hasilnya 7. Benar ya?
7 kalikan 4 hasilnya 28. Sedangkan kalau 28 dibagi dengan 7 hasilnya 4. Secara umum ditulis A dibagikan dengan B sama dengan C berlaku. B dikalikan C hasilnya akan sama dengan A. Secara umum ditulis seperti itu. Hasil pembagian bilangan bulat ini hampir sama dengan waktu kita membahas perkalian tadi. Nah, seperti ini. Kita cermati, hanya tanda perkalian menjadi pembagian saja. Jadi, kalau misalnya tandanya sama, hasilnya positif, positif bagi positif, 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 negatif, bagikan dengan negatif, hasilnya positif. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. Bagaimana kalau misalnya tandanya berbeda? Sama saja, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Sama dengan tadi, saya berikan contoh. 10 bagi dengan 2, positif-positif, hasilnya pasti positif. Negatif bagi dengan negatif, hasilnya positif. Tinggal memainkan angkanya saja, 12 bagi 3, 4. Kemudian, tanda positif pada bilangan bulat bisa dihilangkan. 18 bagi negatif, berarti ini positif bagi negatif, hasilnya negatif. 18 bagi 6, negatif 3. Negatif bagikan dengan positif, hasilnya negatif. Tinggal memainkan angkanya saja, 24 bagi 3, hasilnya 8. Pembagian dengan bilangan 0, ingat tentang perkalian dengan bilangan 0, untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi dengan A. Tapi ada syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0 atau bagian bawahnya kalau pakai per tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka A dikalikan 0 tadi sesuai dengan perkalian, ternyata 0 kalau dibagi A sama dengan 0. Kesimpulannya adalah, jika A dibagikan 0 hasilnya tidak terdefinisi, sedangkan kalau jika dibalik, 0 dibagi dengan A hasilnya sama dengan 0. Jadi ingat, pembaginya atau bagian bawahnya kalau pakai per, hasilnya kalau pakai A-nya sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, 5 dibagi 0. Jangan berpikir panjang, hasilnya langsung tidak terdefinisi. Pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Min 12 dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Langsung dijawab seperti itu saja. Atau misalnya 50 bagi 0, sama, tidak terdefinisi. Negatif 1 juta bagi 0, tidak terdefinisi. Bagaimana misalnya 0 dibagi dengan 6, hasilnya 0. 0 dibagi dengan negatif 5, hasilnya 0. Jadi kalau 0 dibagi dengan bilangan tertentu, hasilnya 0. Jelas ya sampai di sini? Bagaimana sifat pembagian pada bilangan bulat? Misalnya, saya beri pertanyaan 24 bagi 6, bagi 4 sama dengan 6. Apakah sama dengan 24 bagi 24? Ingat, kita ulangi lagi, 24 bagi 4, hasilnya 6, betul. Terus, kalau 4 dibagi 24, apakah sama dengan 6? Ternyata tidak. Karena tidak memenuhi, maka pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Pada pembagian bilangan bulat juga tidak berlaku sifat asosiatif. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Ini sebagai bahan latihan kita terhadap apa yang sudah kita sampaikan
untuk mengukur diri kita apakah sudah mampu menyerap apa-apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, bahwa ini adalah sebagai bagian kecil dari referensi sebagai alat ukur saja. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Ditunggu untuk materi-materi selanjutnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Semoga bermanfaat.